Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Prayitno, NIM 1920303031 dari program studi ilmu hadis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas dari mata kuliah Ilmu Fikih Hadis. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Arfan Nurhayat M.Hum. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama mengenai tentang hadis status iman yang memanggil muslim dengan panggilan kafir. Kemudian jelaskan maksud dari hadis tersebut dan hukum yang terkandung di dalamnya. Untuk redaksi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhuma. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka perkataan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud hadis ini ialah mengandung konsekuensi bahwa siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Engkau fasik" atau "Engkau kafir," sementara yang dicelanya tersebut tidak seperti apa yang ia katakan, maka perkataan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Namun bila memang orang tersebut seperti yang ia katakan, maka perkataan itu tidak akan kembali kepada dirinya, sebab perkataan itu benar, apa yang ia katakan bahwa ia kafir atau fasik. Namun walaupun perkataan itu tidak kembali kepada dirinya, tidak dibenarkan oleh Islam mengkafirkan saudaranya, sebab tidak sempurna iman seseorang bila mengkafirkan satu sama yang lainnya, karena mengkafirkan seseorang itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram mengkafirkan orang lain, karena yang mengkafirkan orang lain itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Lanjut untuk soal yang nomor 2, maksud dari hadis umat Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan. Dari berbagai riwayat disebutkan umat Nabi Muhammad SAW pecah menjadi 73 golongan dalam Islam. Hanya satu golongan yang disebutkan dapat selamat. Pecahnya Muslim menjadi 73 golongan dalam Islam juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tafarraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka yang menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Abdul Razak Al-Kailani dalam kitabnya menjelaskan, golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dari 72 dari 70 golongan dalam Islam, hanya satu yang akan selamat, sisanya adalah sesat. Sebanyak 73 golongan dalam Islam berasal dari 10 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdiri dari satu golongan. Kemudian Khawarij ada 10 golongan, Mu'tazilah ada 6 golongan, Murji'ah ada 12 golongan, dan Syiah ada 32 golongan. Sementara Jahamiyah, Najjariyah, Dirariyah, dan Kilabiyah memiliki satu golongan saja. Sedangkan Musyabbihah memiliki 3 golongan saja. Jumlahnya 73 golongan. Dari 73 golongan tersebut hanya satu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian soal yang nomor 3, baca dan jelaskan hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqiyatahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu sammithu wa idza marida fa'adhu wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, mengucap salam jika engkau bertemu, memenuhi undangannya, memberi nasihat jika dia meminta, mendoakan orang lain jika ia mengucapkan alhamdulillah, menjenguk ketika ia sakit, dan mengiringi jenazahnya jika dia meninggal. Hadis riwayat Muslim. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh kaum muslim secara bersama-sama. Agar bangunan ukhuwah Islamiyah tetap kokoh dan kuat, ada sarana-sarana yang disyariatkan untuk mengkokohkannya. Di antaranya adalah hadis yang di atas tersebut. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Semua perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut hukumnya wajib. Namun menurut para ulama, yang dimaksud dengan hak adalah perkara yang sangat dituntut untuk dikerjakan dan tidak layak untuk ditinggalkan. Dengan interpretasi ini maka hukumnya mencakup fardu ain, fardu kifayah dan sunnah. Inti dari hadis tersebut ialah memulai ucapan salam bila bertemu, memberi nasihat apabila dia diminta, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Yang ketiga, memenuhi undangan baik secara individu maupun jamaah. Saling berdoa jika bersin dengan mengucapkan alhamdulillah dan dijawab dengan yarhamukumullah. Selanjutnya, saudaranya apabila sakit dianjurkan untuk berkunjung. Kemudian yang terakhir, mengurus jenazah dan mengantarkannya apabila ada seseorang saudara yang meninggal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun apabila terdapat banyak kesalahan, kekhilapan dan lain sebagainya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.